Materi kita hari ini itu lebih arahnya atau fokusnya adalah tentang settingan nanti ya, settingan. Jadi waktu sisanya kita bahas untuk bagaimana cara men-setting tema blogger ya. Men-setting blogger itu salah satunya adalah bagaimana menentukan sebuah keyword yang tepat untuk blogger kita. Ya, keyword ini penting karena pada saat orang membuka Google atau search engine yang lain, berarti niatnya adalah pengen mencari sesuatu, maka yang mereka ketikkan untuk mencari itu namanya keyword. Pasti mereka akan mengetikkan sesuatu untuk pencarian. Lah, yang diketikkan itu disebut dengan keyword. Keyword itu bisa berupa satu huruf, dua huruf, satu kata, dua kata. Semakin jelas yang diketikkan atau kita ketikkan untuk pencarian, maka hasil akhirnya akan semakin valid. Ya, contohnya misalkan saya googling nih, saya buka Google, kemudian saya ketikkan cara misalkan membuat keyword blog keyword ya, word di blog misalkan gini. Anda lihat ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata yang saya pakai untuk mencari ya artikel yang ada hubungannya dengan proses keyword, pembuatan keyword pada blog. Maka ditemukan berapa? Ditemukan 2.520.000 situs yang membahas tentang ini. Tetapi pastinya kita tidak akan melihat semuanya kan. Yang biasa dilihat orang itu kan 1 sampai 10 biasanya. Misalkan Anda scroll ke bawah, itu pun tidak akan sampai paling bawah. Padahal di sini ada sekian banyak lagi yang ketemu, tapi jarang kita mau melihatnya sampai belakang. Paling pol ya 1, 2, 3, 4 sampai 10 atau berapa yang terdepan. Lah, situs-situs yang muncul di depan seperti ini adalah situs-situs yang menang ya. Yang menang di dalam persaingan namanya, persaingan situs atau blog. Karena dia sudah menerapkan sesuatu yang efektif namanya SEO. Ya, ada istilah namanya SEO. Search SEO, SEO, Search Engine Optimisasi. Jadi kalau itu diterapkan di dalam blog kita atau situs kita, maka situs kita akan secara otomatis terranking ya, masuk dalam ranking Google. Dan kalau bagus, maka kita berada di ranking 10 besar. 10 besar kalau kita bisa dapat, berarti kebanyakan kalau orang mencari akan menemukan situs kita atau blog kita. Karena ketemu, maka kemungkinan besar mereka memasuki atau mendatangi situs kita atau blog kita. Karena didatangi banyak orang, maka situs kita rame, trafficnya naik. Saat situs kita rame, maka banyak orang yang melirik untuk masang iklan. Kalau berhasil iklannya dipasang di situ, kita dapat fee. Jadi arahannya ke sana. Kalau saya sih belajar sesuatu harus ada manfaat gitu ya. Ya, entah itu manfaat secara ilmu ataupun manfaat secara uang, finansial dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi Anda coba lihat dari kata-kata saya atau Anda cerna dari kata-kata saya, sudut pandangnya kalian bangun gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu di internet, membuat sesuatu di internet itu harus punya feedback ke kita. Jangan sampai hanya ya wis internetan gitu toh, enggak ya, jangan ya. Anda harus mendapatkan feedback positif dari internet seperti itu. Nanti kalau sudah Anda dapatkan, seolah-olah Anda itu bekerja dengan ribuan karyawan karena yang mengerjakan bukan kita 100% kan, tapi mesin. Jadi seperti kita mendulang sesuatu itu secara otomatis tanpa kita harus repot. Tidur pun kita menghasilkan gitu loh. Itu yang kita cari. Lah,
Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menemukan sebuah keyword untuk blog kita. Ya, agar apa? Keyword ini sesuai dengan pikiran semua orang gitu. Jadi misalkan blog saya itu berbicara tentang tutorial materi. Kira-kira orang itu kebanyakan mencari tutorial itu dengan mengetikkan apa gitu. Mengetikkan kata apa? Apakah cukup mengetikkan kata tutorial gitu, kemudian enter, atau masih ada lanjutannya, misalkan tutorial internet, tutorial blog, tutorial Microsoft Access, tutorial Microsoft Word, dan seterusnya. Apakah terdiri dari hanya satu kata, dua kata, tiga kata, atau lebih? Nah, itu yang harus kita bisa perkirakan. Sehingga jika kita berhasil memperkirakan kata-kata yang difikirkan semua orang untuk mencari, dan kita tempelkan kata-kata itu di blog kita, yang terjadi adalah blog kita akan seperti tersangkut, ikut ketemu gitu kalau ada orang mencari menggunakan kata itu. Ya, jadi semacam ada jaring besar, yang jaring itu dilemparkan orang, katakan gitu. Nah, yang terjaring bukan ikan tetapi alamat-alamat situs, alamat-alamat web, alamat-alamat blog. Nah, kita berharap alamat blog kita itu salah satu yang terjaring dalam pencarian itu. Syukur-syukur berada di paling atas. Ya, 1 sampai 10 lah katakan. Ranking 1 sampai ranking 10. Nah, ini cerita dasar tentang keyword ya. Kemudian di sini ada orang yang melakukan penelitian. Penelitian itu menunjukkan bahwa 75% pencari, berarti orang yang membuka Google, hanya membuka artikel-artikel di halaman pertama. Berarti setiap mencari itu yang dibuka ya ada di sini gitu. Ini namanya halaman pertama, halaman 1. Ya, jarang orang mau masuk halaman 2, 3 sampai yang seterusnya, jarang sekali. 1 saja sudah cukup gitu katakan. Padahal di sini ketemu berapa? 2.520.000 kan gitu ya. Itu hasil dari penelitian. Kemudian fungsi dari keyword itu apa sebenarnya Pak? 1, untuk mesin pencarian. Jadi semacam pembantu untuk kita. Jadi dialah yang nanti akan memperkenalkan blog kita, alamat blog kita ke mesin pencari gitu. Hei mesin pencari, ini loh saya gitu. Ini loh saya gitu. Keyword itu seolah-olah seperti itu. Dan kalau mesin pencari tahu, maka dan cocok, maka diambil gitu kan. Nah, kemudian bagi blogger, kata kunci yang tepat dan tertarget akan memungkinkan artikel yang kamu buat dapat berada di halaman depan. Ya, itu yang saya ceritakan tadi. Kemudian bagi blog, jika blog yang dikelola oleh blogger yang berpengalaman, kemungkinan blog tersebut akan mendapatkan peringkat teratas yang besar. Selain itu, blog yang berisi artikel berkualitas dengan kata kunci yang ditargetkan, ya berarti membuat kata kunci itu harus ada targetnya, tidak boleh asal gitu. Dengan tepat dapat bertahan di peringkat teratas. Jadi kalau kita sudah membuat blog, tidak selamanya blog kita itu selalu di atas. Kalau kita tidak rawat, maka bisa jadi kita akan kalah lagi. Kalah itu berarti turun. Rankingnya turun, hilang. Ya, pernah jadi ranking 1 atau 2 atau 3, tapi nggak pernah dirawat blognya. Itu saja. Maka bisa turun jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, akhirnya hilang. Ya, jadi ini fungsi dari keyword. Kemudian untuk mendapatkan keyword yang bagus, ya, yang tepat, yang tertarget, itu apa saja yang harus diperhatikan? Ya, lah ada minimal ya di sini saya tuliskan 4 hal. 1 namanya search volume.
Yang kedua namanya keyword difficulty. Ya, yang ketiga keyword suggestion. Yang keempat adalah search engine result page. Ya, jadi untuk mendapatkan keyword yang bagus, kita harus melakukan riset. Lah, riset yang kita lakukan itu nanti hasilnya kita melihat poin 1 sampai 4 ini. Kira-kira kalau saya mengetikkan kata ini untuk keyword saya itu cocok atau enggak ya? Nah, itu nanti akan muncul penilaian. Nah, kalau enggak cocok ya jangan dipakai gitu. Kalau cocok boleh Anda pakai gitu. Pak, saya ngarang saja keyword itu apa enggak boleh? Sangat boleh. Kamu ngarang kata-kata apapun. Misalnya blognya tentang makanan, tapi kamu berpikir seperti ini. Orang Indonesia itu biasanya mencari itu ya mencari tentang resep. Padahal blog kamu itu tidak berbicara tentang resep loh. Berbicaranya adalah tentang makanan memang. Ada makanan ini, namanya ini, di daerah ini, di warung ini, misalkan gitu. Ya. Tetapi kamu melakukan riset dan tahu bahwa yang banyak dicari itu bukan makanan tetapi resep gitu kan. Maka Anda bisa memberikan keyword resep di dalam blog kalian. Ya, kata resep itu dimasukkan sebagai keyword di blog kalian. Jadi pada saat ada orang mencari menggunakan kata resep apa misalkan, maka blog kalian itu akan ikut terjaring. Ikut terjaring dulu loh ya. Bayangkan orang menjaring itu kan hasilnya bisa sedikit bisa banyak. Ya, ikan yang ketangkap itu kan bisa sedikit bisa banyak. Lah misalkan blog kalian itu disamakan dengan ikan, Anda berada di posisi berapa? Kan gitu saja. Masuk di dalam jaring tetapi ada di posisi yang mana? Posisi bawah atau posisi atas kan gitu. Ya, kita berharap ada di posisi atas. Lah untuk bisa mencapai posisi atas itu keyword harus disupport oleh banyak lagi yang lain. Seperti artikel yang bagus, tampilan blog yang bagus, support dengan semua alat kan gitu ya. Karena kalian mengejar tampilan yang warna-warni, tampilan yang ada animasi macam-macam, ternyata saat dibuka di HP yang memorinya tidak besar, ya, HP yang sedikit jadul gitu kan, blog kalian tuh nggak muncul karena berat. Atau isinya artikel itu foto-foto yang resolusinya besar. Ya dibuka di satu alat itu berat. Maka ranking yang muncul nanti jadi jelek. Ikut terjaring tapi rankingnya jelek kan gitu. Nah, jadi keyword saja nanti tidak cukup. Sekarang kita ngomong search volume. Volume pencarian. Volume pencarian itu adalah berapa banyak ya kata yang kita jadikan keyword itu dicari oleh orang. Jadi kita nanti akan dikasih tahu kalau kamu menggunakan kata ini ya 1 bulan terakhir itu sekian ribu orang yang mencari, sekian ratus orang yang mencari, sekian puluh orang yang mencari atau tidak ada yang mencari menggunakan kata itu 1 bulan terakhir. Lah setelah dapat pertimbangan seperti itu kalian mau pakai atau tidak? Nah itu bebas. Nah untuk belajar tentang angka 1, 2, 3, 4, 5 ini kita bisa menggunakan beberapa tool. Nah ini saya sudah sertakan, ada pilihan banyak ya. Di sini saya sertakan sampai 9 tool alat untuk membantu kita memberikan apa semacam pertimbangan-pertimbangan tadi. Anda bisa pilih salah satu, mau gunakan semuanya ya silakan. Anda pilih salah satu juga silakan. Contohnya Anda bisa menggunakan Uber Suggest. Ya, Uber Suggest ini alamatnya di sini. Maaf ini menutup. Saya ulangi. Saya klik kanan. Ya. Nah, seperti ini tampilannya Uber Suggest. Nah, Anda nanti bisa ketikkan di sini. Bisa alamat blog
alamat website. Ya, misalkan saya buka punya saya kan, blognya. Ya. Saya buka punya saya. Mana? Oh, maaf, nggak di sini ya kemarin ya buatnya ya. Di sini ya buatnya. Oke. Biar langsung login gitu ya. Blogger. Tidak usah login lagi. Nah, kan langsung masuk ke sini. Nah, alamat blog itu yang mana? Ya ini. Kalau masih bingung. Ini Anda copy, kemudian Anda masukkan ke sini. Itu boleh. Kemudian di sini ada area. Area ini Anda pengen mentes untuk wilayah mana. Blog kalian itu kalian buat di Indonesia kan, di Malang katakan, masuk ke Indonesia bagian barat, misalkan seperti itu. Ya, berarti Anda bisa cari di sini wilayahnya gitu kan. Misalkan ada enggak Asia gitu, Asia. Kalau tidak ada, ya berarti Anda ikut yang defaultnya di sini. Ya, defaultnya di sini daerah mana? Jadi defaultnya misalkan, oh di sini ada Indonesia gitu misalnya, ada enggak? Indonesia ada ya. Kemudian Anda bisa search. Itu kalau Anda menggunakan alamat ya. Nanti ada hasil yang muncul di bawah. Jadi munculnya sugesti ya. Munculnya sugesti atau bantuan-bantuan berpikir yang dihasilkan dari analisis situs ini bersuges. Ya, kita lihat dulu. Nah, dia muncul seperti ini. Oh, it look like you don't have much traffic. Jadi blog ini dianggap belum ada pengunjung sama sekali. Tidak ada traffic ya. Sama sekali, lalu lintas sama sekali. Nah, Anda diajak untuk memperbaiki. Memperbaiki itu berarti Anda diminta untuk membuat traffic, ya, memperkenalkan blog ini dan seterusnya. Kemudian di sini di bawahnya Anda diajak untuk membuat project. Ya, project untuk memperkenalkan blog kalian tadi agar agar punya traffic ya nantinya, agar mendapat traffic. Create your project. Nah, ini namanya website name-nya apa misalkan. Kalian punya website enggak? Kalau enggak ada ya wes ini saja. Ya kan? Ini kan blog ya, bukan website ya. Ya, bagian dari kalau enggak mau ya berarti diisi. Alamat aja gitu. Alamatnya tadi ya. Jadi alamatnya tadi kita copy paste lagi. Next. Nah, misalkan kalian tulis di sini enter country or city. Misalkan kita ngomong country saja yang lebih luas ya. Indonesia. Nah, dan next. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Untuk mencoba membuat keyword-keyword. Nah, kalian mau langsung atau bagaimana? Mau langsung itu maksudnya gini. Kalau langsung Anda punya keyword apa, nanti diketikkan langsung diproses ya. Misalkan saya tulis tutorial komputer, misalkan ini ya. Dan dicek. Ya, dicek. Ya, misalkan Anda boleh tulis beberapa ya, jangan satu saja. Misalkan lagi tutorial internet dan blog, kan. Kemudian tutorial Microsoft
PowerPoint. Masukkan. Karena ini memang isinya tutorial, nanti kalian harus kreatif ya. Kreatifnya itu maksudnya gini, pikirkan yang orang lain pikirkan kira-kira apa kalau mereka sedang mencari di Google misalkan. Ya, seputar apa yang ada di blog kalian gitu. Ya. Misalkan tentang bunga, ya Anda cari kira-kira orang itu kalau ngetik di Google, ngetik apa yang nantinya seputar bunga gitu. Kan seperti ini ya. Nah, seperti ini ditambahkan, kita nanti akan di listkan secara otomatis apa-apa keyword yang sudah kita ketik di sini tadi, dan otomatis nanti akan dimasukkan ke dalam projectnya keyword-keyword ini. Ini kita diberikan maksimum 25 ya, 25 keyword, lumayan ya. Kalau mau dikeluarkan keyword-keyword ini mau dikeluarkan, Anda bisa save dalam bentuk file CSV ya. Oh maaf, import boleh masukkan ya. Berarti intinya Anda sudah punya keyword yang pengen dimasukkan otomatis, bukan dikeluarkan. Ini berarti import, berarti dimasukkan dari file CSV. File CSV itu file Excel ya, Excel yang kalian save dalam bentuk CSV. Itu nama kata-katanya apa saja, kemudian nanti dimasukkan otomatis masuk ke sini. Jadi nggak ngetik satu-satu gitu ya. Lokasinya sudah jelas. Nah, kemudian lanjutannya Anda pengen men-tracking apa? Secara apa? Ya, rank, tracking, frekuensi. Berarti apa namanya? Merank frekuensi kedatangan. Artinya pengunjung itu nanti berapa? Ya. Tapi persoalannya di sini proses ini nanti ada yang berbayar. Ya, ada yang berbayar. Jadi kalau kalian tidak sanggup, ya wis ikut apa namanya? Defaultnya dia. Defaultnya dia seperti ini. Tapi kalau kalian memang pengen berjuang beneran, ya nanti ada biaya yang harus dibayarkan. Kalian bayarkan, enggak masalah gitu. Misalkan kalian megang blognya perusahaan, kan perusahaan kan ada uang kan ya untuk membayar. Maka Anda bisa pilih daily karena yang direkomendasikan daily, harian maksudnya gitu, bukan mingguan. Nah, pada saat saya arahkan ke daily tadi kan ada biaya $12 per bulan misalkan. Tapi kalau kalian nggak sanggup bayar, bisa melakukan free trial. Trial itu percobaan. Ya, tapi percobaan ini juga nggak akan lama, paling 1 bulan. Setelah itu ya tetap suruh bayar kan gitu. Nah, untuk latihan kita buat weekly aja ya. Kemudian mobile rank tracking sama. Jadi berapa banyak orang yang nanti mendatangi blog kita versi menggunakan alat mobile. Seperti itu ya. Ini kalau sudah di next. Ini pun sama. Ya, kalau Anda bi-weekly coaching call. Jadi ada yang nanti orang dari situs ini, pegawainya dia ini, situs ini, yang nanti akan memberikan bantuan coach ya, melatih kita by call. Siap nggak kalian? Karena ini orang luar pasti bahasa Inggris. Ya, kalau siap, ya ini di yes. Ya. Kemudian kita juga bisa tanya jawab tentang SEO tadi ya, bantuan. Nah ini juga kalau iya kalian yes, seperti itu. Itu masalah, misalkan saya yes. Nah kan ada biaya itu loh yang tadi itu. Siap nggak? Kalau enggak ya matikan. Ya. Do you want my team to grow your traffic? Nah, Anda ditawari gitu. Ada tim internalnya sini yang akan membangunkan trafficmu. Ya, misalkan dijawab yes. Do you want my team to grow your traffic? Yes. Kemudian ada budget. Balik lagi ya. Karena bantuan tidak gratis ya. Nah, kalau nggak ada uang, ya ojo, nggak usah. Nah, kemudian Anda diminta untuk melakukan register. Kalau register to save your project and to start growing your traffic. Berarti saya di dalam situs ini Uber Suggest ini belum register.
Kalau saya sudah register, tidak akan di blocking tampilan seperti ini. Pada saat saya jawab register, apa yang terjadi? Maka saya akan diminta untuk masukkan full name, email, password, atau saya mau menggunakan email Google yang aktif saat ini. Kalau iya, pakai ini saja, misalkan. Ya, pakai ini. Nah, di sini kan ada banyak ya. Saya pakai yang mana kan gitu. Kalau belum ada yang punya saya di sini, ya berarti saya tambahkan. Nah, akan minta konfirmasi. Otomatis saya sudah punya sebuah project yang nanti akan membantu saya menganalisis blog saya ini. Pergerakan 1 bulannya seperti apa, 2 bulannya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akan muncul angka-angka di sini. Ya, akan muncul angka-angka. Jadi saya tidur pun sudah ada yang membantu saya untuk berpikir. Kalau nilai saya jelek di sini, ya berarti tugas saya, bukan tugas mesin ya, untuk memperbaiki dengan memasukkan keyword baru mungkin, atau mengganti settingan yang ada tadi gitu. Yang tadinya saya tidak setting berbayar, saya harus setting berbayar gitu. Agar apa? Mesin di sini juga nanti akan membantu saya gitu kan, mengembangkan blog saya ini. Dan saya bisa melakukan konsultasi juga, dan ada pelatih coach yang akan melatih saya seperti itu. Ini pilihan yang tadi saya lakukan dengan memasukkan apa? Alamat, ya, alamat. Kemudian tadi di awal kita juga diberikan apa? Diberikan semacam tampilan untuk memasukkan bukan project ya, bukan project, tapi apa? Tapi keyword. Nah, di sini ada keyword overview dan keyword ideas. Ya, di sini ya, keyword overview dan keyword ideas. Kita masuk ke keyword ideas. Kalau keyword overview seperti ini tampilannya ya. Ya, misalkan saya masukkan kata apa? Tutorial komputer misalkan ya. Search, kita cari. Nah, muncul apa? Search volume nomor 1. Berapa kali kata tutorial komputer dicari bulan ini? Ada 210 pencarian. Ya, 210 itu berarti ya menengah ke bawah lah ya. Kemudian yang kedua, keyword difficulty. Keyword difficulty ini adalah tingkat kesulitan sebuah kata untuk berada di halaman pertama. Kalau angkanya itu di antara 0 dan 100, semakin besar angkanya maka semakin sulit untuk menang. Nah, ini aneh ya malahan ya. Jadi kalau di sini munculnya itu angkanya mendekati 100, angka besar-besar, itu berarti kalau dipakai di blog kita, kata ini dipakai di blog kita, maka blog kita kemungkinan kecil untuk berada di ranking atas pencarian. Tapi alhamdulillah di sini kan 19 ya, angka lumayan kecil lah. Berarti muncul kata isi. Isi berarti kemungkinan besar kita menang ada gitu ya. Kemungkinan besar kita menang ada. Kemudian ada pilihan lagi namanya paid difficulty. Jadi paid pembayaran, difficulty ya tingkat kesulitan bayar ya, misalkan maksudnya nanti kalau kita pakai ini bagaimana orang mau nggak bayar ya. Ya. Nah, ini angkanya berapa? 1, kecil juga ya, isi. Berarti kalau kita menang dengan menggunakan proses pencarian ini, maka kemungkinan besar kita juga akan mudah untuk mendapatkan tawaran apa? Iklan.
Kemudian kalau ada orang mengklik iklan di dalam blog kita, karena blog kita kan belum ada iklan ya, itu berapa rupiah? Ya, berapa rupiah per kliknya? Misalkan ada muncul iklan toko online tertentu menawarkan tentang apa gitu. Nah, kemudian pas buka blog kita ada iklan itu. Kemudian orang entah sengaja entah tidak ngeklik itu, kan masuk berarti misalkan ke toko X, toko Y, berarti nanti akan ada laporan setiap klik berapa, cost per klik namanya. Kemudian di sini ada keyword suggestion. Nah, pada saat Anda scroll ke bawah, di sini akan dimunculkan sugesti-sugesti. Ini loh kata-kata yang bisa kalian pakai juga untuk keyword. Dengan kata dasar adalah tutorial komputer. Anda bisa menggunakan ini juga nantinya. Ada tutorial komputer, itu punya kita tadi. Ada tutorial komputer dasar. Ada tutorial komputer lengkap, tutorial komputer dan internet. Nah, ini bisa nanti digunakan. Ya, ada banyak lagi. Ya, sugesti-sugesti yang lain yang ditawarkan oleh Ubersuggest ini ya, Ubersuggest. Lah, setelah Anda misalkan menggunakan kata ini, pengen tahu kata-kata yang lain itu apa yang bagus, itu Anda bisa copy to clipboard atau Anda ekspor. Ya, misalkan saya copy to clipboard, kemudian Anda buka apa? Notepad misalkan. Notepad Anda paste di sini. Nah, kita akan diberikan list. Yang nanti list ini tinggal kita kasih tanda koma, belakangnya. Ya, tanda koma seperti ini. Ini kan sugesti-sugesti yang bagus. Kita sudah mendapatkan sugesti-sugesti yang bagus kan di sini tadi. Nah, berarti sugesti-sugesti ini bisa kita gunakan atau tetap Anda mau pilih, ya terserah. Tutorial komputer ini pencariannya lumayan 210 kali. Tutorial komputer dasar hanya 20. Semakin ke bawah kan semakin kecil. Ada yang 0. Tutorial komputer PDF ke bawah itu tidak ada orang yang mencari gitu. Ya berarti ini nggak usah digunakan nantinya. Boleh. Nah, tidak usah Anda gunakan. Nah, terus sisanya gimana Pak? Jangan tutorial komputer, ganti tutorial misalkan internet dan blog. Cari lagi di sini. Nanti akan menghasilkan hasil yang lain kan. Nah, hasil yang lain misalkan seperti ini hasilnya ya. Keyword overview-nya dilihat dulu. Wah, ternyata tutorial internet dan blog tidak ada orang mencari. Kalau ini saja sudah 0, wis nggak usah dilanjutkan ya, misalkan diganti. Ya, misalkan di sini membuat blog. Ini nanti di dalam blog kita kan ada cara membuat blog misalkan gitu ya. Ini kita cari. Wah, ternyata banyak. Ya, ada sekian ribu, 5.400 pencarian. Ini mudah. Wah, bagus sekali. Nanti kalau ada iklan dari orang mencari menggunakan kalimat ini, lumayan. Lumayan ya, satu klik hampir 4.000 rupiah, lumayan ya. Atau ini 3 rupiah, 3.000 kalau 3.000 atau 3 rupiah ini per klik. 3 rupiah paling ya. Nggak terlalu besar lah, tapi kalau klik berkali-kali pasti kan lumayan ya. Kemudian di bawah kita juga diberikan lagi ya sugesti-sugesti. Nah, ini bisa diambil kan? Bisa diambil ya. Kemudian ini beberapa blog yang bagus-bagus. Kita juga diberikan contoh yang menggunakan kata membuat blog. Seperti itu. Nah, ini bisa kita ambil. Kita ambil sampai semuanya ya boleh bagus-bagus ini. Ya. Spot to clipboard ini sampai bawah. Ya, bagus-bagus. Kita bawa ke sini, kita paste. Nah, kita kasih koma ya. Koma.
Pak, sampai seberapa banyak? Ya bisa banyak sekali ini. Ya, misalkan kita kopi, naruhnya di mana Pak sekarang? Nah, naruhnya nanti ada di settingan blog kita. Masuk ke setelan. Setelan, bukan deskripsi ini loh ya. Anda scroll ke bawah. Scroll ke bawah, cari tentang tag meta, deskripsi penelusuran. Anda klik. Nah, ini Anda paste di sini. Nah, ternyata berhentinya ada pembatasan ya, 150. Nah, dari semua ini ternyata ada batasannya. Kalau ada batasannya, berarti nanti pada saat kita ngambil ini, kita ambil yang gede-gede saja. Biar apa? Biar bisa diisi dengan kata-kata yang lain selain ini. Misalkan tutorial komputer, kita ambil nih. Ya, kita ambil sampai sini. Kemudian yang lain kita ambil yang gede-gede saja, misalkan sampai sini. Atau dua-dua boleh. Ini berarti kan dua teratas ya. Dari yang awal kita buat tadi, 2 atau 3 silakan. Nah, ini kita dapat 1 2 3 4 5 keyword. Ya, 5 keyword dengan 2 model ya, tutorial komputer. Yang satu adalah membuat blog ya, membuat blog. Nanti Anda kembangkan lagi untuk melengkapi keyword kalian. Jadi ini tidak jadi sebanyak ini, kita ya, sebaiknya ini juga di enter ya, misalkan biar ruangannya kelihatan cukup nantinya. Nanti bisa dilanjutkan lagi, kemudian kalian simpan. Jadi deskripsi penelusuran ini nanti diisi dengan apa? Dengan keyword-keyword. Pada saat Anda mengisikan keyword, itu nanti Anda diharapkan memilih kata-kata yang oke, ya, yang punya ranking bagus. Nah, salah satunya nanti Anda bisa minta bantuan tool namanya Ubersuggest ini. Anda boleh kembangkan di sana. Ya, saran saya nanti Anda ambil saja yang ranking-rankingnya besar-besar seperti ini, misalkan membuat blogger, membuat blog ini kan pencariannya 5.400 ini. Ambil yang besar-besar, yang kecil-kecil nggak usah wes, misalkan gitu ya, nggak usah. Biar apa? Biar nanti kita bisa menggunakan kata-kata yang lain lagi. Ya, nanti kita lihat lagi hasilnya. Ya, kemudian kita upgrade-kan kemana? Ke sini. Jadi kita bisa tambahi lagi. Kemudian kita simpan. Ya, seperti itu. Setelah deskripsi ini diisi, jangan lupa nilai dari aktifkan deskripsi penelusuran ini di on-kan. Ini kadang posisinya off ya. Seperti ini. Jadi ini kalau ini off, ini bisa disetting. Ya, ini di on-kan. Itu. Terus bedanya dengan deskripsi yang atas apa Pak? Deskripsi yang atas ini juga penting. Ya, tapi deskripsi yang atas ini lebih ke arah informasi di sini. Kan kita punya judul blog, kemudian di bawahnya itu ada deskripsinya. Deskripsinya itu biar orang baca itu langsung ngerti, oh caranya pinter bareng komputer itu maksudnya ini. Nanti membahas tentang ini gitu. Jadi kalian berikan deskripsi, itu ngetiknya di sini. Nah, ini lebih panjang ya, sampai 500 kata. Atau 500 huruf ini, 500 huruf. Ya, 500 huruf. Jadi lumayan panjang. Anda bisa bercerita di sini. Ya, nanti munculnya di persis di bawahnya judul blog. Seperti itu. Kemudian di settingan ini kalau kita lihat dari paling atas ada judul. Judul ini bisa Anda setting ulang. Yang awalnya caranya pinter bareng komputer bisa Anda ganti kalau mau diganti. Jadi kalau ada yang bertanya cara merubah judul yang terlanjur saya buat bagaimana?
tidak perlu membuat blog baru kalau hanya mengganti judul. Anda cukup merubah, ngedit di sini, kemudian disimpan. Ya, seperti itu. Maka kalau ada perubahan, Anda refresh, itu akan muncul di sini perubahannya. Ya, seperti itu. Deskripsi sudah, bahasa blog. Nah, bahasa blog ini adalah bahasa yang kita pakai dalam blog kita. Ya, sebisa mungkin sinkron ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, ya Indonesian gitu. Tapi bahasa ini juga nantinya akan menjadi ring seberapa luas blog kita akan dikenal. Karena kalau bahasa Indonesia mungkin yang datang bagian besar orang Indonesia. Ya, orang luar baca blog kita kalau tidak ada translate, ya nggak ngerti ini apa maksudnya, kan gitu ya. Kalau kalian sasaran blognya sampai seluruh dunia, cakupannya luas, ya sebaiknya menggunakan bahasa internasional. Ya. Kemudian konten khusus dewasa menampilkan peringatan ke pembaca blog. Kira-kira dalam blog kita ada sesuatu yang nantinya bersifat katakan pornografi atau bukan pornografi ya, maksudnya informasi-informasi yang hanya boleh dibaca kisaran umur 17 tahun ke atas misalkan, namanya konten dewasa. Nah, kalau ada, ya kita disarankan untuk mengaktifkan ini. Jadi nanti setiap yang membaca blog kita, buka blog kita akan dikasih warning, blog ini blog dewasa. Kalau dilanjutkan, nanti Anda akan mendapatkan konten-konten yang seperti ini. Jadi bisa difilter. Tapi kalau ini umum, ya ini matikan saja. Jadi nilai kita blognya adalah blog umum. Kemudian di posisi bawah-bawahnya ini, sebagian besar adalah settingan-settingan default ya. Contohnya misalkan izin admin dan penulis blog, siapa yang diizinkan. Kemudian apakah kalian mengundang penulis lain? Artinya blog kalian itu nanti bisa diisi postingan oleh orang lain. Ya, jika ada, Anda bisa mengarahkan ya. Oh, di sini undang lebih banyak penulis. Jadi Anda isi dulu alamat emailnya. Berarti nanti kalian mengundang temanmu atau siapapun untuk jadi penulis writer di blog kalian. Bisa membuat postingan di sini maksudnya gitu. Kemudian Anda kirimkan beberapa orang, Anda kirimkan atau beberapa email Anda kirimkan. Nanti yang belum ada tanggapan itu bisa dilihat di sini. Jadi Anda sudah mengirimkan tetapi belum ada tanggapan. Kemudian di sini ada akses pembaca, akses pembaca umum khusus untuk penulis atau pembaca khusus. Nah, di sini kalau blog kalian itu sifatnya umum ya pilih umum. Berarti pembacanya nanti orang umum siapa saja kan gitu. Khusus untuk penulis berarti blog kalian nanti hanya bisa isinya kontennya dibaca oleh penulis atau pembaca khusus. Ya. Jadi sifatnya umum saja misalkan seperti itu ya. Nah, pada saat Anda milih yang ini tadi pembaca khusus simpan. Nah, di bawahnya ini nyala ya pembaca khususnya. Nah, ada undangan lagi, berarti Anda mengundang beberapa orang lewat email itu yang nantinya mereka lah yang akan boleh membaca blog kalian, maksudnya gitu. Kalau misalkan yang membuka blog dan seterusnya bukan mereka, enggak bisa ya. Jadi diundang dulu sebagai pembaca. Contohnya misalkan kalian menulis sebuah cerita, yang cerita itu tidak boleh dibaca siapapun dulu ya, tapi kalian butuh orang untuk menanggapi cerita kalian, misalkan ada yang nanti membuat tanggapan, orang-orang khusus. Nah, itu di sini dipilih pembacanya adalah pembaca khusus. Nanti listnya ada di sini, siapa saja ada di sini, tapi harus diundang dulu ya, harus diundang dulu. Tapi kalau umum ya, umum berarti sifatnya umum, ini mati, tidak bisa di setting gitu ya. Kemudian jumlah postingan yang muncul di depan sini itu yang muncul berapa postingan secara default 1, 2, 3 itu bisa disetting di sini berapa postingan, misalkan 4 simpan ya. Frekuensi arsip ya, jadi
di sini kan kemarin ada arsip, blok archive. Itu akan disetting seperti apa? Bulanan atau seperti apa? Nah, ini defaultnya bulanan, tidak bisa diedit ya. Lihat template entry. Untuk template entry opsional, format editor entry untuk setiap entry. Contoh, setiap kalian membuat postingan selalu ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan. Jadi setiap postingan baru itu ada kata ini. Nah, ini disetting di sini. Kemudian Anda coba membuat postingan baru gitu kan. Nah, pasti muncul Assalamualaikum otomatis, maksudnya gitu. Itu disebut dengan template entry. Ini sifatnya opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Kemudian like bot gambar, menampilkan gambar dalam overlay di atas entry. Jadi gambar itu seolah-olah seperti ngambang. Nah, itu mau diaktifkan atau tidak. Dan ini komentar ya, komentar tentang settingan tentang komentar. Kemudian captcha komentar pembaca. Nah, ini mau ditampilkan atau tidak? Jadi setiap pembaca itu pengen ngasih komentar, dia harus menuliskan kode-kode yang muncul dulu. Kalau dia gagal menuliskan kode-kode captcha, ya, maka komentarnya tidak bisa dikirimkan. Ya. Kemudian di sini ada lagi pesan sama seperti yang Assalamualaikum tadi ya. Jadi kalian nuliskan sesuatu, maka secara otomatis apa yang kalian tuliskan akan muncul sebagai apa? Sebagai default dari komentar. Jadi setiap ada postingan, di bawahnya kan ada komentar. Nah, di sini tuh otomatis sudah ada tulisan terima kasih, misalkan gitu ya. Tanpa kita ngetik, itu bisa disettingkan di sini. Kemudian email itu berarti settingan untuk apa? Untuk postingan itu bisa dikirimkan by emailmu, tidak harus masuk ke blogger seperti ini. Postingan biasanya kan buat posting di sini. Nah, ngetik di sini, ngedit di sini. Itu tidak, Anda bisa menggunakan email. Berarti Anda ngetiknya di mana? Ya mungkin di file Word atau langsung di emailnya. Nah, nanti bisa dikirimkan ke sini dan diterima. Di sisanya settingan-settingan biasa ya. Untuk robot dan sebagainya itu Anda harus mendaftar lagi. Tetapi saran saya di sini ada kan proses daftar namanya Google Search Console. Nah, pada saat Google Search Console diaktifkan itu sama seperti Google Analytics. Anda berarti diminta untuk mendaftar. Ya, jadi settingannya sudah ada di sini. Ya, yang penting kita apa? Daftarkan. Anda masuk ke setting, kemudian Anda cek di sini. Ya, sudah ada kan ya? Sudah tahu, maksudnya dia sudah tahu. Karena memang sudah terhubung, sudah terdaftar, sudah pernah saya daftarkan. Kalau belum, ya nanti Anda akan diminta memasukkan alamatnya apa, blognya itu loh, dan seterusnya. Ya, di sini Anda bisa pindah ke blog yang lain juga. Ya, kalau memang ada blog yang lain seperti itu ya. Nah, ini settingannya di situ. Nah, Anda coba saja. Sisanya ya settingan-settingan standar. Ya, kalau misalkan tidak disetting maksudnya gitu enggak apa-apa ya.